Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Teras Cinta nggih. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan yang berbahagia dan tidak kurang suatu apapun. Apa yang Anda saksikan di layar HP Anda ini adalah bibir pantai. Ada riak-riak air yang terus-menerus menyapa daratan, sebagaimana hidayah yang terus-menerus berseliweran di sekitar kita. Tapi terkadang kita sendiri yang tidak ngeh dan tidak paham. Ada lautan yang menyembunyikan mutiaranya di kedalaman, yang hanya bisa kita temukan ketika kita mau berusaha menyelami dalamnya lautan. Ada jutaan, bahkan mungkin miliaran butiran pasir di sepanjang bibir pantai yang tidak pernah bisa kita menghitungnya satu persatu. Ada banyak sekali binatang-binatang di dalam laut yang mungkin tidak pernah kita kenali namanya satu persatu juga. Selamat datang di Teras Cinta. Malam ini kita akan digojlok habis oleh ceramah Kiai Buya Syakur Yasin MA yang pastinya akan menguliti dan menggugah kesadaran kita semua, kesadaran spiritual, kesadaran tentang penyakit-penyakit kita, penyakit di dalam diri kita yang terkadang kita ini merasa sehat-sehat saja, merasa aman-aman saja, tapi menyimpan banyak sekali penyakit di dalam diri kita. Siapkan dulu wadah kita, singkirkan dulu yang namanya kebencian terhadap apapun, terhadap siapapun. Monggo langsung kita simak ceramahnya dari beliau bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Al-Islamu Tsumal imanu, Islam dulu, kemudian iman, tsummal amal bi kitabillahi azza wa jalla wa syariati rasulih sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Islam, iman, lalu mengamalkan kitabullah dan syariat rasulnya. Tsummal ikhlas fil amali ma tauhidil qalbi, kemudian keikhlasan dalam beramal dengan mengesahkan di hati inda kamalil iman, ketika imanmu sudah sempurna. Situ dituntut adanya loyalitas, keikhlasan itu dalam berbuat. Keikhlasan dalam berbuat, ya, jujur dalam perbuatan, jujur dalam perkataan, ikhlas dalam perkataan, ikhlas dalam perbuatan, kedua-duanya. Al-mu'min yafna anhu wa an amalihi wa an kulli ma siwal haq azza wa jalla. Orang yang beriman itu ya, akan fana dari dirinya dan fana dari amalnya. Wa an kulli ma siwal haq, dan apa saja selain Allah ini fana, artinya tidak ada, tidak bisa menentukan apa-apa, yang menentukan hanya Allah. Artinya dia tetap bekerja, tapi yang menentukan tetap Allah, tidak mengandalkan pada kemampuan yang ada pada dirinya. Kalaupun berhasil memang dihasilkan oleh Allah, kalau gagal memang digagalkan oleh Allah.
Itu maknanya fana itu. Bukan fana hilang, bukan fana mati, bukan. Artinya tidak lagi mengandalkan apapun selain Allah. Itu. Menghilangkan ketergantungan pada kemampuan dirinya sendiri itu juga perlu pembelajaran dan perlu latihan. Mesti ada yang melatih, ada yang membimbing. Karena orang bersangkutan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ya kebanyakan memang dia punya self confidence yang berlebihan. Kadang-kadang nggak sadar, terlalu mengandalkan. Kapan dia merasa mengandalkan kemampuannya? Ketika gagal. Begitu Anda merasa kecewa dengan kegagalan yang Anda lakukan, itu berarti di dalam dirimu ada ketergantungan, ada mengandalkan kemampuan yang ada pada dirimu. Kenapa aku gagal? Kalau orang dasarnya bergantung kepada Allah, kalau gagal pun ya mengatakan ya udah memang aku gak bisa kok. Tapi kalau kecewa, kenapa aku bisa gagal? Berarti Anda meyakini kemampuan yang ada pada dirimu itu. Semakin besar keyakinanmu pada kemampuan dirimu, semakin besar kekecewaanmu ketika menghadapi kegagalan. Sampai tingkatan bisa bunuh diri kamu ini. Langsung terjun dari tingkat 10. Ya, langsung minum racun. Ada enggak orang minum racun karena pacarnya kabur? Ya, kekecewaannya sangat dalam. Ya. Ya, jadi artinya bahwa nanti kapan-kapan saya terangkan as-siqa bin nafas, hubbud dzat dan ananiyah yang kadang-kadang orang tidak bisa membedakan. Percaya diri, cinta diri dan egoisme. Orang kadang-kadang tidak bisa membedakan, tapi lain kali lah kita jelaskan nanti. Jadi orang yang cinta hubbud dzat itu tidak mesti ananiyah, tidak mesti egois. Beda. As-siqah berbeda. Ya, percaya diri ya dengan mengandalkannya, bergantung, mengandalkan, mempercayai, itu mirip-mirip semuanya itu. Faya'malul a'mala wa huwa fi ma'zalin anha. Jadi orang yang sudah tingkatan wali itu kalau bekerja sudah tidak lagi mengandalkan aku bisa, tetaplah haula wala quwata, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya apa-apa. Begini, ini sangat halus sekali, ini sangat samar sekali. Orang terlalu yakin pada kemampuan dirinya. Ucapannya apa? Bapak bisa bantu saya? Oh apa itu? Oh kecil tuh. Kun masih wili-wili-wil dong. Apa si wili-wili-wil tuh? Bahasa Indonesia enggak ada si wili-wili-wil tuh, enggak ada. Artinya sangat kecil. Enggak usah khawatir lah. Gue jamin, bayangkan. Seorang manusia mampu menjamin. Itu tidak sadar, sehari-hari kita ucapin. Iya. Kecil, gampang tuh lah. Ya, sekejap juga selesai. Artinya ada sesuatu lain selain Allah yang kamu percayai, yaitu dirimu sendiri.
Tapi percaya diri perlu dibangun, tapi bukan mengalahkan Tuhan. Artinya percaya itu ketergantungan kepada Tuhanmu semakin kokoh, bukan mengecilkan Tuhan, bukan. Jadi salah paham. Ya, sangat halus sekali ini. Nanti dulu kita jelaskan secara gamblang supaya jangan salah paham. Ya memang kita mendidik anak keterampilan keilmuan untuk membangun percaya diri supaya jangan minder, ya kan gitu. Sebab bagaimanapun juga kalau orang itu tidak punya keterampilan, tidak punya ilmu apa-apa, dia itu gampang melakukan segala sesuatu itu. Nah supaya jangan gampang, supaya Anda yakin percaya, bukan mengandalkan aku mampu, aku bisa, tapi semua itu Allah yang menentukan. Iya, jadi kalau seandainya keyakinanmu sudah hanya bergantung kepada Allah, maka di mata hatimu tidak ada yang mustahil di dunia ini. Nah, kalau sudah belum begitu sudah hebat. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dan bahkan justru banyak sekali ukuran logika tidak mungkin orang itu bisa berhasil seperti itu. Dan banyak peristiwa besar di dunia kita lihat kok bisa ya, sepertinya mustahil kok bisa terjadi. Masa ada anaknya tukang beca bisa jadi dokter? Iya. Masa ada anak yang nggak terukur lah. Iya. Kader bapaknya tukang apa? Dulu sejak kecil hidupnya ditanggul pinggir kali kan gitu. Kok bisa jadi presiden ya? Rumah juga numpang di Hakuna Bangun di tanah PU, ya kan? Kok bisa jadi presiden sih gimana? Ya termasuk juga Kanjeng Nabi Muhammad juga satu hal yang luar biasa. Anak yatim piatu dari dalam perut bapak sudah mati, masih kecil ibunya mati, ikut memang suruh menggembala kambing, kawin sama janda tua, ya kan? Dihina-hina, diabaikan, gak ada yang perhatikan. Kok bisa memimpin dunia? Ya aneh juga. Ya. Jadi akhirnya mah ya keyakinanmu itu bukan pada kemampuanmu, keyakinanmu kepada Tuhanmu itu. Iya, gitu. Jadi ya mungkin sementara cita-citamu itu dianggapnya orang kamu lagi ngayal. Setelah terbukti baru mata mereka terbelalak kan begitu. Ya termasuk saya juga sama. Dulu dianggap orang saya tuh ngayal pengen belajar ke luar negeri itu. Dulu mah iya. Diketawain terbahak-bahak, dasar penghayal loh katanya gitu. Saya bilang nggak ada urusan, minta juga enggak, apalagi minta uang, minta doa sama kamu juga enggak kok. Ya, dia galak saya galak lagi gitu. Iya. Yang penting Anda tonton saja kan gitu. Iya, gitu aja. Jadi gini, orang yang kalau sudah tingkat yakin tuh nggak mungkin goncang hatinya ya. Mazala yujahidu nafsahu. Ya. Mazala yujahidu nafsahu wal khalqu kulluhum fi jambil haqqi azza wa jalla. Tetap dia terus berusaha. Masalah orang lain semuanya terserah Allah saja. Hatta hadahu ila sabilihi, sampai Allah memberikan hidayah menuju kepada jalannya. Qala Allahu azza wa jalla
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari kami, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Subulana bukan sabil tapi subulun, jalan-jalan, itu plural, artinya 1001 jalan menuju Roma. Orang mengenal Tuhan tidak mesti dengan melalui sholat, enggak. Dari melalui kesenian, dengan lagu yang indah, dengan simfoni Beethoven dia menemukan Tuhannya. Dengan melihat lukisan Le Gioconde, Da Vinci bisa menemukan Tuhannya. Dari olahraga, dari semuanya, dari ilmu pengetahuan, astronomi, kosmologi, ya, sampai pada bioengineering, ya, rekayasa genetika. Seorang dokter itu akhirnya meyakini adanya Tuhan kok. Percaya nggak? Sing tukang puasa kempis oli kempongnya baik. Iya. Kalau hidayah gimana? Iya. Tiap malam berzikir gadag-gedeg mau oli ngantuknya baik. Sembayang gal bengi sungsap mau oli pegel baik. Buktinya apa? Tiap hari ngomongnya masih bohong terus kok. Membual semuanya. Iya. Hanya kedustaan dan kedustaan saja. Iya. Yang penting ini ajalah, tunjukkan kamu sungguh-sungguh, itu aja lah. Allah berjanji siapapun yang bersungguh-sungguh kami tunjukkan kok. Ya karena kamu tidak bersungguh-sungguh, ya jangan berharap. Kalau tidak bersungguh-sungguh jangan berharap. Allah berjanji untuk orang yang bersungguh-sungguh, untuk orang yang rajin, orang yang temenanan, orang yang yakin. Dikasih wiridan bilangnya apa? Ya wis engko tak jajal, cekalesan jajal. Masa doa saya berikan, saya coba, makanya Allah mau dicoba sama kamu gitu. Iya. Ya memang dari kalimatnya aja sendiri ya dia belum yakin kok. Jadi kalau kamu berdoa kepada Allah, kamunya belum yakin, nggak bakal dikabul. Ya, udah jangan ragu-ragu. Minta sama Allah kamunya tidak yakin, ya mana dikabul. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah pada Tuhanmu, ya, di hatimu ada keyakinan doaku pasti dikabul. Iya. Bagaimana mengabulnya? Ya bukan jreng uangnya turun dari langit, bukan begitu. Allah akan dorong semangatmu lebih tinggi berusaha, kan begitu. Diberi kesempatan kamu bisa berkenalan dengan pemilik modal. Jangan diterjemahkan dengan otakmu itu. Allah akan ngasih ilmu kamu dalam otakmu. Enggak pernah belajar manajemen, kamu bisa paham manajemen sekejap, nggak ada urusan. Iya, karena pinter ujug. Ya sebetulnya bukan ujug-ujug. Selama hidup dia sering jatuh bangun, kegagalannya berulang-ulang. Ternyata semua pengalamannya lewat. Nah setelah dapat pemahaman Allah, semua pengalamannya itulah kekayaan intelektual dia dari kegagalan itu. Bahwa ternyata ilmu pengetahuan, sejarah ilmu adalah sejarah kegagalan ilmu itu sendiri. Ya, sejarahmu adalah sejarah kegagalanmu.
Iya. Berapa kali Anda terjatuh? Iya. Kalau sudah pengalaman, itulah guru yang paling bijaksana, adalah pengalamanmu itu. Siapa yang mengajarkan kamu? Allah yang mengajarkan. Orang itu sulit untuk berhati-hati kalau belum pernah kejebloknya. Iya. Orang itu tidak akan berhati-hati kalau belum pernah kesandung. Jadi perlu sekali-kali kesandung lah. Iya. Iya. Kamu belajar. Selama ini kamu punya banyak sahabat yang baik, yang setia. Karena kamu tidak pandai menjaga persahabatan ini, putuslah persahabatanmu itu. Baru Anda sadari ternyata itu teman yang paling baik yang kau sia-siakan. Begitu menjauh dari kamu, baru kamu kecewa. Ternyata dia teman yang paling banyak menolong kamu, memberikan kesempatan kamu peluang bisnis. Ternyata kamu khianati. Setelah hilang, kamu baru merasa pentingnya persahabatan. Ini sama dengan kesehatan. Orang kalau nggak pernah sakit, nggak paham sehatnya. Orang kalau pernah sakit tidak akan pandai mensyukuri kesehatan. Setelah sakit baru Anda paham maknanya sehat. Ya. Setelah mata kamu kena katarak, nggak bisa ngelihat, baru Anda bisa memahami nikmatnya mata melihat ini. Itu. Tapi orang terdongak napi cek sira ora. Itulah kira-kira. Ya, seperti itu. Kenikmatan di sekitar kita tidak dipelihara, tidak disyukuri, segimana lah. Iya. Ya, terutama ya kepada istri juga begitu. Disia-siakan, disakiti. Setelah tiada kita baru kehilangan. Ya Allah, waktu masih hidup kita bertengkar aja tiap hari. Setelah mati pelongo, ya Allah, ternyata baru kebaikannya kelihatan semua. Itu. Iya. Aduh, sampai ndakom di makamnya kenangis. Ya Allah. Iya. Sampai tiap malam Jumat Kliwon maisanya diorok-orok no, njaluk pangapura no. Pengen habis. Ya, dedikasinya, pengorbanannya semuanya diberikan untuk kamu. Dasar silanya kayak kujuk menurut. Ya, itulah kira-kira seperti itu. Ya. Kunu zahidina fil asya. Cobalah biasakan kamu pola hidup sederhana dong. Ya, pola hidup sederhana, zuhud apa adanya. Udah, jangan memaksakan harus mewah, jangan memaksakan harus sempurna. Ya apa adanya lah, biasa sudah. Ya. Kencangkan ikat pinggangmu, sing kenceng. Gitu. Jangan pernah muncul keinginan untuk hidup berfoya-foya. Ya udah, terima apa adanya aja. Wa qad raditum bitadbirihi. Ya. Rela, senang dengan segala aturan Allah, tadbir, rencana, program Allah, apapun untuk diriku siap kujalani. Kalau memang Allah memprogram kita harus jadi orang miskin, siap ya Allah, yang penting aku bahagia.
Kalau Allah menentukan memprogram kamu orang kaya, terimalah. Iya kan gitu, tapi orang kaya yang bahagia. Kalau Allah memprogram kamu sakit-sakitan dulu, jalani saja, syukuri saja, yang penting bahagia. Apapun sakitmu, kalau kamu sudah menyerah total pada putusan Allah, tidak ada penderitaan di dunia ini. Ya, yang menyebabkan kamu menderita adalah penyangkalanmu. Kenapa aku terlahir tidak cantik? Nah, sejak itu kamu menderita. Kenapa aku terlahir bodoh seperti ini? Kenapa aku terlahir di kampung terpencil ini? Ya. Begitu, sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Iya. Semua orang bisa mensyukuri nikmat yang kelihatan, yang dirasa. Dapat duit, alhamdulillah. Bisa bikin rumah, alhamdulillah. Bisa beli mobil, ada enggak? Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk hadir di bumi ini. Alhamdulillah, bisa ngelihat merah, hijau, putih, kuning, ya kan? Bisa menghirup wangi-wangian, wangi lavender, wangi apalagi misik, wangi mawar, wangi melati. Bisa melihat wajah-wajah yang cantik-cantik. Bisa melihat sinar matahari, bisa bernapas lega. Lewat semuanya itu. Maka Allah tidak salah ketika mengatakan sangat sedikit sekali orang yang bersyukur itu. Wa qalilun min ibadiya asy-syakur. Itu aja persoalan. Iya.